Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Untuk kesempatan kali ini, Lakon Story akan membagikan pengalaman dari salah satu narasumber kami. Sebuah pengalaman supranatural yang akhirnya membuatnya memiliki kemampuan untuk merasakan bahkan melihat makhluk yang tak kasat mata. Mungkin kita bisa menyebutnya sebagai indigo. Dan untuk kali ini, kami juga akan menyampaikan seluruhnya secara lebih detail, tanpa mengurangi atau menambahi apa yang sudah dikatakan oleh narasumber kepada kami. Gunung Gaib Sambung Nyowo. Perkenalkan, namaku Yuda. Aku adalah seorang pemuda kampung yang hobi mendaki gunung. Sejak usiaku masih belasan tahun, aku sudah mendaki beberapa gunung yang berada di Pulau Jawa. Jadi, tidak heran jika aku memiliki banyak sekali kenangan yang pastinya akan menarik jika aku bagi dengan kalian. Cerita ini bisa dikatakan sebagai pengalaman terakhirku dalam mendaki gunung. Namun, berawal dari cerita ini, kehidupanku yang sebelumnya menyenangkan, semuanya berubah menjadi sangat menyeramkan. Pagi itu, Selasa, jam 8 pagi. Berawal dari sebuah obrolan kecil dengan sahabatku, Yoga. Aku dan Yoga tiba-tiba berencana ingin mendaki salah satu gunung yang berada tidak jauh dari kotaku. Karena selain waktu itu aku sudah lama tidak mengunjungi gunung tersebut, aku juga ingin mencoba tenda baru yang belum lama dibelikan oleh orang tuaku. Naik yuk Ga, tendaku baru nih, usulku. Ayo, kapan? Ke gunung mana? Jangan yang terlalu tinggi ya. Aku banyak kerjaan nih bro, sahut Yoga. Oke, ntar gua atur deh. Nanti pinjem karier ke Faris aja ya. Punya aku kemarin habis dipinjem temenku. Bagian bawahnya sobek dan belum diganti. Jadi, sekarang nggak bisa digunakan deh. Si Faris kan punya 3. Kita pinjem aja 2, biar kita nggak sewa, usulku. Dan tidak beberapa lama kemudian, aku pun menghubungi Faris via telepon. Halo Riz, kariermu nganggur? Pinjem dong, tanyaku tanpa basa-basi. Iya, tapi sekarang aku masih di Bali, ikut ayah kirim buah. Aku pulangnya minggu pagi, gimana? Apa minggu pagi aja aku antar ke rumahmu kariernya, jawab Faris. Oke deh, tapi minggu kamu beneran pulang kan? Gak molor? Aku mau naik nih sama si Yoga, ucapku. Ya gak mungkin molor lah, kamu kan tahu sendiri, pengiriman di gudangku kan ada jadwalnya. Minggu aku pasti pulang, soalnya Senin sore aku juga mau naik kok. Aku mau antar adikku dan teman sekolahnya naik ke gunung itu juga. Gimana kalau kita bareng-bareng aja? Aku sebenarnya malu nih, soalnya teman adikku cewek semua. Oh iya, nanti kita juga dapat uang loh. Kan kita jadi petunjuk jalan. Ya, bisa dikatakan guide sekaligus porter lah. Hahaha, terang Faris. Waduh, malu aku Riz. Kalau ada adikmu, ya udah, aku duluan aja ya. Senin siang ambil kariernya di rumahku. Mungkin jam 12 siang aku udah sampai di rumah. Ingat, ambil di rumahku ya, tolong. Aku malu kalau harus ngantar ke rumahmu. Nanti aku ketemu adikmu lagi, jadi kacau, bisa cinta lagi kan repot. Oke deh, lanjut ya Riz, jawabku. Ya sudah, kariernya minggu pagi ku antar ke rumahmu. Senin siang ku ambil sendiri ke rumahmu sambil sekalian pinjam tenda barunya ya, jawab Faris. Beres bos, sahutku. Singkat cerita, akhirnya aku dan Yoga sepakat untuk melakukan pendakian ini pada hari Minggu. Karena selain menunggu kepulangan Faris,
Menurutku akan lebih matang pendakian kali ini karena lebih banyak waktu untuk mempersiapkan apa saja yang akan kubawa saat mendaki nanti. Selasa, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ga, cari jagung sama singkong di kebun Pak Jono yuk. Nanti kita bisa bawa ke gunung. Kita bakar-bakar di puncak, usulku. Ya elah, masih lama kali dak. Nyantai aja kali, kan ini masih Selasa, jawab Yoga. Sekarang itu kesempatan bagus ga. Soalnya, aku tadi lihat Pak Jono pergi sama istrinya bawa motor. Lagian, kita cuma mau ambil sedikit aja jagung sama singkongnya, terangku. Takut aku dah, di kebun Pak Jono itu, kata warga ada penunggunya. Sering loh orang-orang yang cari rumput di situ pulangnya sakit. Bahkan ada yang pernah kesurupan. Pak Jono itu orangnya pelit banget. Takut aku. Ah, mending kita beli aja di pasar, gimana? Jawab Yoga. Males aku kalau beli. Orang kita butuhnya cuma dikit banget, mungkin 4 biji. Ayo dah, biar aku aja nanti yang ngambil, kamu yang jaga, paksaku. Akhirnya, waktu itu, aku dan Yoga menuju ke kebun Pak Jono yang letaknya bisa dikatakan lumayan jauh dari rumahku. Kebun tersebut terletak di antara pohon bambu yang berada di pojok sawah warga. Selasa, 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, aku berhasil masuk ke dalam kebun Pak Jono dan hendak mengambil beberapa jagung dan singkong. Ini nanti gimana bawanya? Tanyaku. Tenang, nanti kita bisa masukin baju aja, jawab Yoga. Ada-ada aja lu, singkong itu kotor tahu. Ambilnya aja di dalam tanah. Kalau mau dimasukin ke dalam baju, ya kotor lah baju kita. Gimana sih? Lu sekarang mendingan pulang aja. Cari tas plastik atau kresek, biar kita nggak kesulitan nanti bawanya, perintahku. Akhirnya saat itu aku ditinggal Yoga pulang untuk mengambil wadah hasil curian kami. Dan tidak lama setelah itu, aku berhasil mengambil 3 biji singkong dan 4 buah jagung manis. Ketika aku memanjat pagar kayu untuk keluar, pagar tersebut tiba-tiba patah dan membuat aku jatuh ke parit yang tepat berada di samping kebun Pak Jono. Karena parit tersebut lumayan dalam, aku pun tersungkur hingga badanku terluka dan kakiku terjepit. Masih teringat jelas di kepalaku saat aku jatuh waktu itu. Bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib, itu terdengar ketika aku sudah tidak kuat bangun karena kakiku terjepit pohon bambu yang berada di pinggir parit. Karena waktu itu aku berpikir Yoga akan segera kembali, aku pun memutuskan untuk tidak bergerak sambil menunggu kedatangannya. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba aku dihampiri sosok wanita cantik yang kurasa masih seumuran denganku. Waktu itu, aku langsung ditolong dan dikeluarkan dari parit tersebut. Karena saat itu aku malu, aku pun tidak mengatakan kalau aku habis mencuri singkong. Mas ngapain kok sampai jatuh di situ? Tanya wanita tersebut. Tadinya aku mau pulang lewat sini biar lebih cepet. Terus kepleset jatuh. Mbaknya anak mana? Kok aku nggak pernah lihat? Anak sini juga. Jawabku mengalihkan topik. Iya, saya tinggal di sini mas, jawabnya singkat. Akhirnya, aku pun berkenalan dengannya. Dia mengaku bernama Dewi. Meskipun dia terlihat pendiam, tapi menurutku dia sangat cantik dengan kulit putih dan rambut panjangnya. Waktu itu, aku melanjutkan obrolanku bersama Dewi di pondok yang berada tidak jauh dari kebun Pak Jono. Singkat cerita, akhirnya dia kutawari untuk ikut mendaki bersamaku. Loh, kebetulan sekali mas. Tapi aku berangkatnya besok. Soalnya teman-temanku bisanya besok. Apa nggak sekalian kita gabung aja, terangnya. Saat itu, entah kenapa,
Tanpa pikir panjang, akhirnya aku pun menyetujuinya. Karena yoga tidak kunjung datang dan hari mulai gelap, akhirnya kami pun berjalan ke arah kampung dan berpisah di pertigaan jalan. Waktu itu aku melihat Dewi berjalan ke arah kampung sebelah. Dan saat itu aku juga sempat berpikir, kalau dia warga sini, aku kok nggak pernah melihatnya ya, ucapku dalam hati. Namun perasaan itu tidak kuhiraukan. Aku terus berjalan pulang, sambil sesekali kutoleh Dewi yang masih terlihat berjalan pelan-pelan. Sesampainya di rumah, aku tidak bertemu dengan siapapun. Suasana rumahku saat itu benar-benar sepi sekali. Bahkan dari luar rumah, aku juga tidak mendengar suara orang ataupun kendaraan yang berlalu lalang. Kok sepi banget ya? Udah jam segini, kok tumben orang tuaku juga belum pulang, pikirku. Tapi karena saat itu aku berpikir besok mau naik gunung, akhirnya aku memilih untuk langsung tidur tanpa memikirkan apapun. Waktu itu aku juga sempat menelpon Yoga untuk memberitahunya bahwa aku akan berangkat besok. Namun sudah ku telepon berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Rabu, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Pagi itu, badanku tiba-tiba terasa berat sekali. Rasanya seperti sedang menggendong seseorang di punggungku. Karena aku khawatir dengan kesehatanku, akhirnya aku memilih untuk beristirahat kembali supaya badanku sehat saat mendaki nanti, ucapku dalam hati. Rabu, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Aku terbangun karena terdengar suara wanita memanggil namaku dari luar rumah. Saat itu, aku langsung berdiri dan membukakan pintu. Kamu Wi, kok kamu tahu rumahku? Oh iya, kita jadi berangkat sekarang, tanyaku. Iya mas, tadi temanmu sudah berangkat sama teman-temanku. Kita ditunggu di base camp, soalnya mereka mau belanja logistik dulu. Kamu tadi dibangunin sulit banget, terangnya. Siang itu tentu saja aku sangat bahagia karena Yoga sudah berangkat dan aku akan mendaki gunung yang memang sudah lama aku rindukan. Saat itu, aku juga melihat karier milik Faris dan tendaku sudah siap berada di sudut ruangan rumahku. Jadi, aku pun langsung bergegas untuk packing dan mempersiapkan sedikit baju agar mereka tidak lama menungguku, pikirku. Setelah melakukan persiapan, akhirnya kami pun berangkat menuju gunung tersebut. Rabu, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di base camp gunung tersebut, suasana tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Di sini, aku tidak menjumpai satupun pendaki lain. Bahkan ketika aku memarkirkan motorku, aku juga tidak melihat satupun kendaraan terparkir di base camp ini. Namun, saat itu aku melihat sesuatu yang menurutku aneh, yaitu adanya sebuah gapura dari bambu yang sepertinya buatan warga sekitar. Meskipun berdiri kokoh, gapura tersebut sudah terlihat sangat tua. Itu terlihat dari tulisan yang sudah mulai memudar, namun masih bisa terbaca dengan jelas. Masih teringat jelas di kepalaku, gapura tersebut bertuliskan Sambung Nyowo. Waktu itu, di sela-sela aku masih melamun membaca tulisan tersebut. Tiba-tiba Dewi menghampiriku. Ayo jalan, aku udah registrasi, temenmu sudah berangkat. Kita ditunggu di pos 1, ucapnya. Dan entah kenapa, saat itu aku hanya mengangguk dan langsung menurutinya. Selama perjalanan menuju pos 1, aku mulai merasakan kejanggalan dengan tempat ini. Karena tidak seperti biasanya, gunung ini sepi sampai seperti ini. Namun saat itu lagi-lagi konsentrasiku terganggu karena Dewi mengajakku bercanda, hingga seolah aku terlupa dengan keadaan di sekitarku, yang dari awal memang sudah terlihat aneh.
Selama perjalanan, aku beberapa kali melihat pemandangan yang tidak wajar. Hal itu tentu saja langsung kucurigai karena aku sebelumnya sudah beberapa kali mendaki gunung ini dan tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Saat itu, langit di gunung ini tidak terlihat sama sekali. Bahkan, aku juga tidak bisa melihat kelap-kelip lampu kota yang biasanya terlihat jelas selama perjalanan. Meskipun kabutnya tebal, biasanya tetap terlihat deh. Kan gunung ini nggak terlalu tinggi. Aku sepertinya nggak pernah lewat sini, pikirku. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba aku sangat terkejut. Karena saat itu aku berpapasan dengan sosok orang tua yang sedang memikul dagangan seperti sedang berjualan. Saat itu aku sempat bersentuhan dengan kulit keriputnya. Meskipun aku sudah menepi, aku masih saja bersentuhan karena jalur pendakian gunung ini memang sangat sempit sekali. Orang tua tersebut berwajah putih pucat. Dia berjalan pelan sambil terus menundukkan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Hal itu tentu saja membuatku semakin curiga dan seketika membuat tubuhku gemetar ketakutan. "Yoga nunggu kita kan, Wi?" tanyaku. "Iya, katanya petugas loket tadi, dia nungguin kita di pos 1, jawabnya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama setelah itu, aku tiba-tiba kembali mendengar suara musik gamelan yang sangat keras sekali. Aku pun sontak terkejut dan langsung memberhentikan langkah Dewi. Lu denger nggak suara itu?" tanyaku. "Udah diam aja, di sini memang begitu. Ayo jalan aja, jangan hiraukan. Nanti kalau kita berhenti di sini, bisa bahaya," ucapnya. Aku pun saat itu langsung diam dan terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos 1, hal aneh semakin menjadi-jadi. Di pos 1, aku tidak menjumpai Yoga. Aku hanya bertemu dengan seorang pendaki yang sedang duduk sendirian di depan tenda. Dan setelah istirahat sebentar, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, maaf mau tanya, tadi di sini ketemu temanku apa enggak ya, Mas? Dia tinggi dan kurus," tanyaku. Saat itu pemuda tersebut tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya tersenyum sambil menuju ke arah puncak. Hal itu tentu saja membuatku kebingungan dan semakin ketakutan. "Wih, gimana ini? Mereka nggak ada. Coba deh kamu yang tanya," ucapku. Saat itu, Dewi langsung menghampiri pemuda tersebut. Dan anehnya, Dewi langsung terlihat akrab seolah mereka sudah kenal lama. Di sela-sela mereka ngobrol, aku kembali memperhatikan pemuda tersebut. Dia memakai kaos hitam yang sudah kotor, ditambah tenda yang dia gunakan sepertinya sudah lusuh dan kusam. Dan setelah beberapa saat, aku tiba-tiba terkejut setelah aku mengetahui tidak ada apapun di dalam tenda pemuda tersebut. Meskipun saat itu keadaan lumayan gelap, tapi aku yakin dengan bantuan cahaya api unggun yang ada di depan tenda, aku bisa melihat bahwa di dalam tenda pemuda tersebut kosong melompong. Hal itu tentu saja membuat aku semakin ketakutan dan yakin bahwa pemuda tersebut adalah makhluk halus. Saat itu aku langsung menarik tangan Dewi dan mengajaknya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan harapan bahwa Yoga dan teman-teman Dewi sudah duluan berangkat menuju puncak. Sepanjang perjalanan, waktu kuhabiskan dengan berdoa dan berzikir, karena aku mulai sadar kalau ada yang tidak beres dengan gunung ini. Di tengah-tengah perjalanan, aku tiba-tiba melihat ada beberapa anak kecil yang sedang berlari-lari tepat di sebelah jalur pendakianku. Waktu itu, sosok anak kecil tersebut berjumlah lebih dari 1. Dia berlari-lari sambil sesekali tertawa gembira. Hal itu tentu saja membuatku semakin terkejut dan ketakutan. Saat itu, aku yakin Dewi juga melihatnya, namun sepertinya dia memilih diam sambil terus berjalan. Dan tidak lama setelah itu,
aku juga melihat seperti ada sosok kedua orang tuaku. Mereka melambaikan tangan ke arahku sambil tersenyum sayu. Hal itu tentu saja membuatku semakin kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Sebenarnya sudah dari dulu, setiap aku melakukan pendakian pada malam hari di gunung ini, aku juga beberapa kali melihat penampakan. Namun aku berpikir itu halu merah. Jadi setiap aku melihat sesuatu yang aneh, aku mencoba tenang dan tidak kubicarakan kepada siapapun. Dengan maksud supaya suasana pendakianku menjadi tetap tenang dan menyenangkan. Tapi kali ini berbeda. Entah kenapa mereka sekarang lebih sering menampakkan dirinya kepadaku. Hal itu tentu saja menggangguku dan membuat pendakianku kali ini sangat tidak menyenangkan. Singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di puncak gunung ini. Sesampainya di puncak, aku langsung tertunduk lemas dan pasrah. Karena saat itu lagi-lagi aku tidak menjumpai siapapun. Kondisi puncak saat itu sangat sepi dan tidak seperti biasanya. Bahkan, malam itu dari puncak pun aku tidak bisa melihat apapun. Kerlap-kerlip lampu kota yang biasanya terlihat indah dari sini, saat itu sudah tidak bisa terlihat lagi. "Mereka di mana, Wi?" tanyaku. "Gak tahu aku dah. Gimana ini? Mereka kok gak ada? Sepi sekali di sini. Aku takut," jawab Dewi sambil ketakutan. Saat itu, aku dan Dewi hanya bisa pasrah dan memilih untuk tetap mendirikan tenda sambil menunggu kedatangan Yoga dan teman-teman lainnya. Malam itu aku berpikir, kalau besok pagi Yoga tidak datang, aku akan langsung bikin laporan kehilangan ke base camp, pikirku. Dan setelah beberapa lama kemudian, ketika aku sedang sibuk mendirikan tenda, aku tiba-tiba sangat terkejut. Karena saat itu aku melihat ada beberapa anak muda yang berpakaian seperti pendaki dengan wajah yang sangat sedih. Mereka berdiri berpencar tidak jauh dari tempatku. Saat itu, sangat terlihat jelas mereka seolah sedang memperhatikanku. Itu terlihat dari ada beberapa yang menatapku dan ada juga beberapa yang hanya diam dan tertunduk lesu. Saat itu Dewi langsung melihat ke arahku, sambil memberi tanda bahwa dia juga melihat apa yang kulihat. Dan karena ketakutan, akhirnya dia langsung masuk ke dalam tendaku. Meski tendaku belum berdiri sempurna. Saat itu, aku pun mulai menangis sambil terus mendirikan tenda. Dan setelah tenda berdiri, akhirnya aku masuk ke dalam tenda untuk menyusul Dewi, sambil memejamkan mata dan terus berdoa sekuat tenaga. Dan anehnya, setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara tawa seperti suara Yoga. Akhirnya, tanpa pikir panjang, aku pun langsung keluar tenda untuk memastikannya. Dan betapa terkejutnya aku saat itu setelah tahu bahwa tiba-tiba aku berada di pos 1 bersama Yoga. Di sela-sela aku masih kebingungan, aku kembali masuk ke dalam tenda dan lagi-lagi aku terkejut karena aku tidak lagi melihat Dewi berada di dalam tenda. "Kamu kenapa kok aneh gitu?" tanya Yoga. Saat itu, aku hanya tersenyum dan masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Di sela-sela aku kebingungan, aku lagi-lagi melihat beberapa pendaki berwajah pucat yang berada di beberapa sudut di area tempat Yoga mendirikan tenda. Bahkan, yang membuatku semakin terkejut adalah ketika aku kembali melihat sosok pemuda berbaju hitam yang kulihat saat aku berangkat kemarin. "Kita kok nggak ke puncak, Ga?" tanyaku. "Loh, gimana sih? Kan kamu sendiri yang minta kita bermalam di sini," jawab Yoga. Saat itu, aku kembali tidak menjawab perkataan Yoga. Aku kembali diam sambil melihat Yoga yang sedang asyik melahap jagung bakar. "Dah, itu bagian kamu. Kan kamu ambil cuma 4 biji. Jadi, satu orang dapat 2 ya jagungnya," ucap Yoga tiba-tiba.
Udah makan aja, aku nggak enak badan ga. Ayo turun ga, jawabku. Yoga pun kaget dan menolak ajakanku. Dan setelah kupaksa dan kuyakinkan, akhirnya Yoga pun bersedia untuk kembali turun malam itu. Selama perjalanan turun, aku kembali lagi berpapasan dengan sosok kakek-kakek pedagang dan beberapa sosok genderuwo yang sedang berdiri tidak jauh dari jalur pendakianku. Waktu itu, aku hanya terdiam dan memilih untuk mempercepat langkahku agar aku segera sampai rumah. Dalam perjalanan turun tersebut, aku juga berpapasan dengan beberapa pendaki yang saat itu hendak menuju ke puncak. Ketika aku berpapasan dengan pendaki lain, aku juga melihat ada sosok anak kecil yang duduk di atas karier pendaki lain tersebut. Bahkan, waktu itu aku juga sempat berpapasan dengan dua sosok pendaki berwajah pucat yang terus menundukkan kepala. Saat itu aku berpikir, hanya akulah yang melihat hal itu. Sebab waktu itu, Yoga terlihat santai seperti biasanya, seolah memang tidak sedang terjadi apa-apa. Singkat cerita, kami pun sampai di base camp dan langsung pulang ke rumah. Selama perjalanan pulang, aku sempat melihat beberapa sosok penampakan di pinggir jalan, mulai dari perempuan yang sedang duduk hingga laki-laki berwajah sangat hancur. Semuanya sangat jelas terlihat di mataku. Sesampainya di rumah, aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Saat itu, aku langsung masuk ke dalam kamar dan tidur. Keesokan harinya, aku terkejut karena aku melihat karier milik Faris yang tiba-tiba ada di ruang tamu rumahku. Karier tersebut terlihat bersih dan seperti belum digunakan sama sekali. Akhirnya, siang itu pun kukembalikan langsung ke rumah Faris. Ketika sampai di rumah Faris, Faris terlihat kebingungan. Loh, kok dibalikin? Kamu gak jadi naik? Tanya Faris. Loh, aku kan sudah turun kemarin. Gimana sih? Jawabku bingung. Ngaco lu, orang masih tadi pagi aku anterin karier ini ke rumahmu, terang Faris. Akhirnya waktu itu aku hanya tersenyum dan langsung kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari Yoga. Namun, setelah ku cari di rumahnya, aku lagi-lagi tidak berhasil menemuinya. Malam harinya, ketika orang tuaku pulang, mereka juga langsung melihatku dengan tatapan aneh. Kamu nggak apa-apa dah? Tanya ayah. Nggak tahu ya, badanku aneh rasanya, seperti berat semua, jawabku. Ya sudah, nanti biar dipijitin ibumu. Makanya cepet nikah, biar ada yang mijitin, goda ayah. Akhirnya, malam itu pun aku bisa beristirahat dengan tenang, karena badan terasa lebih nyaman karena pijatan ibuku. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasanya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 15.00, tiba-tiba Yoga datang ke rumahku sambil membawakan jaket dan sarungku. Nih, barang-barangmu. Capek banget ya. Udah lama kita nggak mendaki. Tubuhku sekarang kram semua, ucap Yoga. Maksudnya apaan? Kamu kemarin kemana seharian? Aku ke rumahmu, kamu nggak ada, tanyaku. Hah? Kamu ini kenapa? Aneh. Kan kita naik gunung. Gimana sih? Kan kita baru nyampe rumah tadi siang. Kamu sebenarnya kenapa sih, dah? Aneh banget. Kamu kemarin diem aja loh. Padahal kita disamperin cewek cantik. Tumben kamu diem aja. Kan biasanya kamu paling semangat kalau urusan cewek, terang Yoga. Saat itu, aku langsung berhenti debat dengan Yoga dan langsung memilih diam sambil masih kebingungan. Dan tidak beberapa lama kemudian, Yoga berpamitan pulang karena dia mengaku capek dan ingin beristirahat. Dan setelah beberapa lama kemudian, sekitar pukul 17.00, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Saat itu, kulihat Yoga menelponku. Halo dah, tendanya masih ada plastiknya,
Nanti ku sobek nggak apa-apa ya? Wah, masih baru nih, mantap. Tenang aja, besok pasti ku cuci bro. Kamu yakin gak mau ikutan naik nih? Teman-teman adiknya Faris cantik-cantik banget ya. Ini kamu juga dapat salam dari adiknya Faris. Katanya kangen, cie-cie, ucap Yoga. Saat itu aku langsung terdiam sambil menatap ke arah luar rumah yang kebetulan saat itu aku juga melihat sosok perempuan berwajah setengah hancur yang sedang berdiri seolah mengawasiku dari tadi. Dan setelah hari itu, aku sering sekali merasakan ada seseorang yang sedang mengawasiku. Bahkan, aku sering sekali melihat sosok tak kasat mata yang ada di sekitar rumah atau di pinggir-pinggir jalan tertentu. Bahkan, ketika aku sedang di rumah sendirian, aku juga sempat melihat beberapa penampakan orang tua yang sedang duduk di ruang tamu hingga anak kecil yang sedang berlarian ke sana kemari. Hal itu tentu saja membuat hari-hariku semakin menyeramkan dan menakutkan. Hingga akhirnya, aku depresi dan dilarikan ke rumah sakit yang ada di kotaku. Dan singkat cerita, sekitar 1 tahun setelah kejadian itu, aku mulai menyadari bahwa aku bisa melihat makhluk yang tak kasat mata yang ada di sekitarku. Hal itu tentu saja sudah kukonsultasikan dengan orang tuaku, dan orang tuaku pun sudah mengupayakan segala cara agar aku sembuh dari kondisiku yang seperti ini. Aku pun sudah dibawa berobat ke sana kemari, namun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, aku sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Dan lama-kelamaan, akhirnya aku sudah bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang makhluk yang tak kasat mata. Keadaan tersebut berjalan hingga beberapa tahun lamanya. Dan akhirnya, di rumahku pun banyak berdatangan tamu yang bermaksud meminta pertolonganku. Aku pun saat itu tidak menolak dan bersedia membantu mereka yang datang ke rumahku. Mulai dari melihat penunggu suatu rumah hingga melakukan pengusiran setan. Semua sudah pernah aku lakukan. Dan akhir cerita, sejak aku menikah pada tahun 2008, kemampuanku untuk merasakan makhluk tak kasat mata sudah semakin berkurang. Dan setelah putri pertamaku lahir, aku sudah sangat jarang sekali, bahkan bisa dikatakan tidak pernah lagi merasakan kehadiran mereka. Dan sampai cerita ini ditulis, aku belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku saat aku mendaki gunung waktu itu. Apa yang terjadi setelah aku mengambil jagung di ladang Pak Jono, dan apakah aku benar-benar mendaki gunung, sampai saat ini aku masih belum bisa memastikannya. Karena aku pun juga bingung apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Mungkin di sini penulis juga mengetahui jika dulu aku terkenal di kalangan kampungku sebagai dukun. Namun, semuanya sudah berubah karena menurut warga kampung, aku digosipkan sudah bertaubat. Dan dengan aku membagikan cerita ini, aku berharap yang sebelumnya memandangku sebagai dukun akan sadar bahwa sebenarnya aku memang benar-benar tidak pernah bekerja sama dengan setan. Aku hanya tidak sengaja mendapatkan kelebihan bisa merasakan makhluk halus yang ada di sekitar kita. Ketika aku masih aktif membantu orang, aku tidak pernah sama sekali melakukan praktek pelet atau santet. Aku hanya membantu orang lain mengusir makhluk halus dengan cara berinteraksi secara baik-baik kepada makhluk halus tersebut agar tidak mengganggu. Dan setelah aku menikah, aku sudah tidak lagi menerima tamu, bukan karena aku sudah bertaubat, tapi karena aku memang sudah tidak bisa merasakan hal itu lagi. Dalam video pembahasan, Lakon Story berhasil menggali sedikit informasi dari Mas Yoga tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Yuda saat itu, karena setelah kami mendengarkan penuturan dari Mas Yoga, kami menemukan banyak sekali perbedaan cerita dan waktu dalam kejadian tersebut. Siapakah yang benar-benar mendaki gunung tersebut? Yoga, Yuda, atau keduanya? Atau memang tidak keduanya? Silakan analisa menurut pendapat kalian masing-masing.
Kami tidak bisa memberi jawaban karena kami tidak diberi kepastian oleh tokoh Mas Yuda. Dia mengaku sampai saat ini masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya waktu itu. Namun, jika kita mendengarkan kesaksian dari Mas Yoga, mungkin kita akan sedikit paham tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Untuk itu, dalam video tersebut, kami akan membahas seluruhnya apa yang disampaikan oleh tokoh Mas Yoga kepada kami. Untuk penuturan dari tokoh Mas Yoga, kenapa tidak kami tulis di sini? Karena selain kurang lengkapnya informasi yang kami dapatkan dari tokoh Mas Yoga, kami juga merasa kesulitan jika penuturan dari Mas Yoga tersebut dibagikan dalam satu cerita. Kenapa? Karena penuturan dua tokoh tersebut sangat berbeda alur, waktu, dan juga tempatnya. Oleh sebab itu, di sini kami hanya bisa membagikan cerita ini dari satu sudut pandang saja. Untuk pembahasan dari tokoh Mas Yoga, sudah ada di video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.